Ya, selamat datang kembali di kuliah online metode seismik. Nah, kita akan melanjutkan materi kita tentang akuisisi data seismik ya. Tentang akuisisi data seismik pantul atau seismik refleksi. Nah, kita sekarang masuk ke materi selanjutnya yaitu wavelet atau sinyal seismik. Atau sinyal seismik ya. Nah, apa itu wavelet? Pertama-tama ya. Jadi wavelet itu adalah dia adalah kumpulan gelombang-gelombang harmonik yang memiliki fase dan frekuensi yang bervariasi. Jadi dia adalah jumlah dari gelombang-gelombang harmonik dengan frekuensi dan fase yang bervariasi. Nah, jadi kalau dalam perekaman data seismik, wavelet ini dia mencerminkan bentuk gelombang dari sumber seismik. Jadi kan sumber seismik itu kan sudah berbagai macam ya. Ada yang pakai dinamit, ada yang pakai hammer atau pemukulan palu atau weight drop. Jadi ada balok besi yang dijatuhkan, atau juga bisa menggunakan sumber lain seperti vibroseis. Jadi sebuah alat yang menghasilkan getaran-getaran itu. Jadi bukan impuls nanti ya, tapi vibrasi atau getaran. Nah, kemudian ada beberapa jenis wavelet. Yang pertama yaitu wavelet ya. Yang pertama adalah zero phase. Jadi wavelet zero phase ini dia bentuknya nanti adalah simetris ya, dan energi maksimumnya akan terletak di T sama dengan 0 atau nanti kita gambarkan. Jadi dia akan berbentuk simetris gitu ya, dengan T itu ada di T sama dengan 0 di tengah-tengah atau di tengah. Lebih tepatnya nanti di tengah. Kemudian yang kedua adalah minimum phase. Kalau minimum phase ini dia energi maksimumnya atau puncak energinya itu ada di dekat T sama dengan 0, atau kita bilangnya itu di depan, di dekat T sama dengan 0, atau terpusat di depan dalam domain waktu ya. Nah, kemudian ada maximum phase. Nah, dia adalah kebalikan dari minimum phase tadi. Kalau minimum phase tadi dia energi maksimumnya terletak di dekat T sama dengan 0 atau di depan. Nah, kalau maximum phase ini energi maksimumnya akan terletak di belakang. Di belakang dia. Jadi jauh dari T sama dengan 0, atau letaknya nanti akan di belakang dari waveletnya tadi. Kemudian ada yang lainnya adalah linear phase. Nah, kalau linear phase ini dia akan mempunyai variasi fase. Jadi fasenya itu akan memiliki berbentuk garis lurus atau linear. Variasinya kan bisa diganti dengan
garis lurus atau garis yang linear gitu. Nah, yang terakhir adalah mix phase. Nah, ini adalah jumlahan atau campuran ya, campuran dari bentuk-bentuk yang tadi di atas ini. Ini campuran atau jumlahan dari fungsi wavelet yang ada di atas tadi. Nah, di atas ini ya. Nah, ini jenis-jenis wavelet. Nah, kemudian kita bisa gambarkan ya, kita akan gambarkan bagaimana bentuk tadi bentuk wavelet atau bentuk wavelet dalam, nah ini dalam domain waktu. Contohnya, nah yang pertama adalah zero phase. Nah, kalau zero phase nanti bentuk waveletnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ini adalah garis sumbu Y, ini sumbu T-nya misalnya. T ini Y itu adalah simpangan gitu ya. Nah, kalau dia zero phase nanti akan memiliki bentuk gelombang waveletnya itu seperti ini. Jadi dia simetris dan puncaknya itu ada di T sama dengan 0 atau di tengahnya, di tengah-tengah situ. Ini bisa bergeser yang ini ya. Nah, ini T sama dengan 0 ada di sini. Nah, kemudian kalau dia minimum phase, kalau minimum phase jadi seperti ini. Nanti bentuk gelombangnya ini kesana sumbu T, ini sumbu Y. Nah, kalau minimum phase nanti puncaknya ada di dekat T sama dengan 0 di sini. Nah, jadi nanti seperti ini. Dia bukan di T sama dengan 0, tapi di T mendekati T0 di depan, istilahnya ini di depan ya. Jadi ini kan bentuk waveletnya seperti ini, puncaknya di depan. Nah, kemudian kalau maksimum phase, nah dia kebalikan dari ini, kebalikan dari minimum phase. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini sana sumbu T, ini sini sumbu Y tadi. Nah, kalau maksimum phase berarti kebalikan dari satu tadi. Jadi seperti ini nanti. Nah, jadi puncaknya ada di belakang. Ini energi maksimumnya di sini. Nah, ini adalah energi maksimumnya ada di belakang gitu ya. Nah, kalau di yang paling mendekati sumber seismik yang sebenarnya itu yang mana? Yang ini ya, yang minimum phase ya. Yang minimum phase. Jadi dia kalau dia ada ledakan gitu ya, dia energinya itu di depan bukan di belakang. Kalau di belakang berarti puncak energinya itu datang belakangan malahan. Yang minimum phase. Nah, kalau yang ya ini seperti ini. Nah, nanti tapi dalam pemrosesan data seismik nanti untuk memudahkan interpretasi nanti biasanya akan dari bentuk wavelet yang minimum phase ini nanti akan diubah ke bentuk wavelet zero phase gitu. Akan diubah menjadi zero phase untuk memudahkan interpretasi. Nah, kemudian kenapa wavelet itu penting ya? Nah, jadi hubungan wavelet dengan, jadi kita masuk ke hubungan wavelet dan perlapisan bumi di tanah atau perlapisan batuan. Nah, jadi dalam metode seismik ini
nanti akan diperoleh namanya seismic section ya, section atau penampang seismik ya. Nah, penampang seismik ini sebenarnya adalah bisa dianggap sebagai konvolusi antara wavelet dengan koefisien refleksi RC di batas lapisan. Nah, jadi dia bisa dianggap sebagai konvolusi antara wavelet dengan koefisien refleksi di batas lapisan. Jadi misalnya kalau kita punya ini ya, kita punya perlapisan batuan misalnya seperti ini ya, ada 3 lapis gitu misalnya ya. Yang pertama ini isinya adalah batu lempung gitu. Nah, ini batu pasir. Kemudian ini ada batu gamping gitu misalnya, batu gamping. Nah, misalnya di sini punya row 1 V1, ini punya row 2 V2, punya row 3 V3. Nah, misalnya di sini batu pasirnya itu terisi oleh ada isinya gas gitu ya, ada gasnya, ada petroleumnya gitu ya, petroleum, ada migasnya, minyak dan gas. Jadi sehingga ini kan perkalian antara rho densitas dengan kecepatan itu kan AI ya. Jadi dia punya AI 1 ya, AI 1, dia punya AI 2, dia punya AI 3. Nah, misalnya AI 1 itu dia lebih besar daripada AI 3 misalnya. Jadi AI 1 itu lebih besar daripada AI 3. Tapi AI 2, AI 3, AI 2. Kemudian AI 3 yang paling besar. AI 3 paling besar misalnya. Nah, kalau kita di sini di batas lapisan ini dia punya koefisien refleksi kan, RC1, ini RC2. Nah, koefisien refleksi kemarin sudah kita bahas ya, itu adalah apa? AI 2 min AI 1 dibagi dengan RC1 ya, RC1 AI 2 plus AI 1 gitu kan. Nah, ini ya seperti ini kan. Nah, kalau dia AI 2 itu dia adalah lebih besar daripada AI 1, AI 2 itu lebih kecil daripada AI 1, maka nanti akan mendapatkan apa? Koefisien refleksi yang minus. Nah, kita kasih nama minus RC1. Nah, di sini RC2 ini atau kita hapus saja ya. Nah, di RC2 itu kan dia jadi nilainya kan ini kan, jadi AI 3 min AI 2 per AI 3 plus AI 2 gitu kan. Nah, karena dia AI 3 itu lebih besar daripada AI 2, maka ini akan mendapatkan nilai yang positif gitu kan, plus RC. Nah, kita gambarkan koefisien refleksinya gitu ya. Nah, atau kita hapus saja ya. Jadi kan intinya seperti itu ya. Nah, kita hapus gitu ya.
ya, dia itu ya, kita hapus ya saya. Jadi di sini aja, ini dihapus ini aja. RC2. Nah, kita gambarkan tadi ya, ada minus RC dan plus RC. Nah, berarti ini minus sana ya, misalnya ini 0 sana minus, ini positif gitu ya. Nah, maka di sini nanti akan positif. Nah, nanti wavelet itu akan dikonvolusikan ke sini ya, dikonvolusikan dengan wavelet tadi. Nah, misalnya waveletnya kalau minimum phase kan berarti ini 0 ya. Nah, kemudian di sini nih. Ya, kalau minimum phase kan seperti ini. Nah, ini kalau dikonvolusikan ke sini, maka ini jadi seperti ini. Kan jadi ya begini. Kemudian di sini jadi nah ini jadi negatif, ini positif. Ini dikasih ya, biasanya yang positif itu dikasih warna hitam. Yang ini dikasih warna itu. Jadi nanti trace seismiknya akan mendapatkan seperti ini. Ya. Nah, ini kalau pakai yang minimum phase ini adalah data ya. Kalau jadi datanya seperti ini. Nah, supaya lebih gampang ya, akan lebih mudah kalau menggunakan wavelet yang zero phase yang seperti ini. Nah, jadi dia simetris dan puncaknya itu adalah batas perlapisan gitu ya. Kalau ini kan di belakangnya itu ada ekornya nih. Ada ekornya, kadang-kadang ini juga enggak di sini tapi justru di sini nih, di bawah gitu. Jadi enggak pas di batas perlapisan tadi yang ada koefisien refleksi tadi. Jadi dia lebih menguntungkan dia kalau waveletnya bentuknya adalah zero phase. Tapi di kenyataan membuat wavelet zero phase itu tidak semudah itu ya. Jadi dia yang bisa bikin zero phase itu kalau dia pakai fibrosis, mungkin dia bisa punya zero phase. Kalau kita pakai dinamit, dapatnya nanti minimum phase. Sehingga ada bisa dilakukan dekonvolusi sehingga mendapatkan mungkin nanti kita bahasnya belakangan ya. Nah, nanti data seismik itu dikonvolusi sehingga mendapatkan ini kan kalau dikonvolusi kan dapat trace seismik. Kalau mau mendapatkan koefisien refleksi aja dilakukan dekonvolusi sehingga didapatkan ini pendekatan koefisien refleksi sehingga bisa diganti waveletnya dengan wavelet zero phase. Nah, sehingga datanya akan lebih bagus nanti trace atau penampang seismiknya. Nah, mungkin seperti itu untuk wavelet. Mungkin selanjutnya mungkin kita akan bahas lagi. Ini hanya penjelasan singkat aja ya. Jadi wavelet zero phase yang sering dipakai dalam metode seismik itu adalah wavelet Ricker. Mungkin lain kali kita akan bahas tentang wavelet Ricker. Ya, mungkin seperti itu. Saya akhiri pertemuan atau penjelasan singkat tentang wavelet dan pentingnya dalam akuisisi data seismik atau ya dalam data seismik gitu ya.